dan selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kembali di kesempatan ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan, yang akan kita renungkan di dalam hidup kita. Bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Sebelumnya kita meminta kekuatan kepada Tuhan, karena dalam pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Izinkan Tuhan pada kesempatan ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan, agar senantiasa Roh Allah bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini yang menjadi renungan kita untuk ibadah KKR GBKP diambil dari Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia yang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini yang menjadi renungan kita yang disampaikan kepada adik-adik kita. Yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio adalah dari Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan yang menjadi bacaan di remaja dari kitab Galati pasal 5 ayat 22. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Di hari Minggu ini kita kembali diingatkan dan ditegur dengan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita agar kita memperoleh hikmat di dalam Tuhan, sehingga tema yang disampaikan kepada kita adalah sukacita. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menumbuhkan agar sukacita itu menjadi milik kita seutuhnya? Tentu kalau kita melihat realita kehidupan yang kita alami, mungkin kita berkata, tidak mungkin kita selalu bisa hidup bersukacita. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya seperti apa yang kita rancang, tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita baca Yesaya pasal 55, Yesaya jelas sekali menyatakan bahwa rancangan manusia tidak sama dengan rancangan Tuhan. Apa yang menurut manusia itu baik belum tentu baik menurut pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita tentukan, yang sudah kita persiapkan, jangan sempat kalau itu tidak terjadi bagi kehidupan kita, jangan sempat itu membuat kita hilang sukacita. Karena sukacita kita tetap berasal dari Tuhan yang mengatur hidup kita bagaimana sebaik-baiknya. Kalau kita belajar kembali dari bacaan kita dari Filipi 4 pasal 4, Paulus memberikan satu kesaksian tentang kehidupannya. Bagaimana sulitnya suka dan duka yang dialami di dalam menyampaikan kebenaran Injil itu ke setiap orang, ke setiap jiwa yang dia sampaikan. Tapi banyak tantangan dan rintangan yang dia alami. Tapi kunci kehidupan Paulus sudah miliki. Kunci kehidupan bersukacita Paulus sudah kantongi.
Karena apa saudaraku? Karena suka dan duka yang dia alami, dia merasakan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan tenang, nyaman, dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan berkekurangan dan berkelebihan, Yesus tidak pernah meninggalkan hidupnya. Sehingga dia mampu berkata, bersukalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya inilah penekanan hidup untuk bisa memperoleh sukacita bersama Tuhan. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita akan merasa tenang dan bersukacita seperti pengalaman Paulus. Karena kita tahu dan sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian dan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa ada Tuhan selalu menyertai kita. Sukacita yang datang dari Tuhan sangat berbeda sekali dengan kebahagiaan biasa. Sukacita ini tetap ada meskipun kita menghadapi kesulitan ataupun tantangan kehidupan. Itulah permanennya sukacita yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saudaraku, kalau kita melihat Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan yang ada selalu bersama kita dan bagaimana Tuhan itu membawa kehidupan kita agar sukacita itu tetap kita miliki. Kalau kita baca Mazmur 16 ayat 8, ini mengajarkan kita untuk selalu memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apa artinya fokus kepada Tuhan? Artinya saudara yang terkasih, kita selalu mengingat Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita sadar bahwa hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kemanapun dan bagaimanapun situasi hidup kita, Tuhan selalu ada beserta kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan seorang anak yang selalu merasa takut saat berada di sekolah? Dia takut tidak punya teman, dia gelisah, dia khawatir kalau dia tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Kekhawatiran seorang anak yang selalu membarengi kehidupannya membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kemudian dia belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dia belajar untuk selalu kuat walaupun apa yang diharapkan tidak terjadi bagi kehidupannya. Sehingga setiap pagi sebelum berangkat sekolah, seorang anak berdoa dan meminta Tuhan untuk menyertai sepanjang hari. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia mulai merasakan keberanian dan sukacita yang baru. Dia tidak merasa takut lagi karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada di sisinya. Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, ini artinya Tuhan selalu siap membantu dan melindungi kita. Kita tidak perlu merasa takut ataupun khawatir. Kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan seperti pemazmur yang selalu memandang kepada Tuhan. Demikianlah kiranya dari kitab Mazmur kita boleh membawa adik-adik kita agar tetap setia tekun berserah kepada Tuhan, agar mereka tidak takut menghadapi ujian, tidak takut tidak diterima oleh teman-teman, tapi mereka memiliki percaya diri yang tinggi dan bersukacita karena dia tahu Tuhan lebih tahu dari segala-galanya terhadap apa yang dia butuhkan. Demikianlah baiknya Tuhan itu bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berserah kepadanya. Kalau kita bandingkan lagi dengan bacaan remaja Galatia 5 ayat 22, di sini kita melihat bagaimana kasih itu adalah dasar dari semua buah roh yang lain. Kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan kita kepada orang lain. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada keluarga dan teman? Sukacita juga berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tergantung pada keadaan, tetapi sukacita berasal dari Tuhan. Sukacita adalah perasaan dalam hati yang tetap ada meskipun kita sedang menghadapi masalah. Sukacita yang sejati berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita,
dan kita hidup menurut petunjuknya. Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan menghasilkan sukacita. Ini berarti bahwa kita merasa tenang dan bahagia karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bahkan di tengah kesulitan pun yang menghadang kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sukacita tetap berasal dari Tuhan. Kebahagiaan tentu itu ada kaitannya dengan keadaan hidup kita, tapi sukacita yang berasal dari Tuhan mampu menjawab segala apa yang kita butuhkan, yang ditolong dan dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu ada 3 poin penting yang harus kita ambil dalam ibadah KKR minggu ini. Yang pertama, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Selalu kita berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Inilah yang kita bawa adik-adik kita, termasuk bagi pelayan KKR juga. Karena berdoa itu adalah kekuatan dan benteng yang teguh yang boleh kita pakai untuk mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku, mencari sukacita tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah cari sukacitamu di dalam dunia ini, tetapi carilah di dalam Tuhan yang memberikan sukacita yang sejati, kekal dan abadi. Pointer yang ketiga, percaya pada rencana Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita dan Dia selalu menjaga kita. Mazmur 16 ayat 8-11 mengajarkan kita untuk bersukacita sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Ketika kita selalu memandang kepada Tuhan dan menyadari kehadirannya, kita akan mengalami sukacita yang berlimpah dan ketentraman dalam hidup kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk menyertai kita setiap hari. Dengan demikian, saudaraku, kita akan merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Dan tetap sukacita itu kita miliki meskipun kita menghadapi tantangan yang berat dalam hidup kita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Selamat menjalankan kehidupan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman ini agar senantiasa boleh kami bagikan kepada adik-adik kami, agar mereka memperoleh sukacita yang berasal dari Tuhan, yang mengingatkan dan menguatkan mereka untuk bertumbuh dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin.